Angin sore membawa debu kering dari jalanan tanah merah, ketika mobil Dimas Prasetyo dan Anissa Hapsari berhenti di depan sebuah rumah tua berjendela lengkung. Bangunan itu berdiri angkuh di tengah rimbunan semak belukar yang tak terurus. Cat putihnya sudah mengelupas, dan sebagian atap gentengnya tampak digerogoti waktu. Meski begitu, ada sesuatu yang membuat rumah itu tetap berdiri kokoh, seolah menolak punah. Anissa menatap rumah itu dari balik jendela mobil. "Kamu yakin ini tempatnya?" Dimas mengangguk. "Iya, ini rumahnya. Pemiliknya bilang rumah warisan dari masa kolonial, jarang yang mau sewa. Makanya murah." "Murah kadang ada sebabnya," gumam Anissa sambil membuka pintu mobil. Begitu mereka masuk halaman, suasana berubah. Udara menjadi lebih dingin meski matahari belum tenggelam. Burung-burung berhenti berkicau. Angin mendadak terhenti. Di depan pintu rumah, Dimas memutar kunci yang diberikan pemilik rumah. Kunci tua berkarat. Dengan sedikit usaha, pintu terbuka, dan bau ape kayu tua serta sesuatu yang lebih tajam menyambut mereka. Bau besi atau darah? Anissa menutup hidung. "Kita harus bersihin rumah ini dulu." Dimas menyalakan saklar. Lampu gantung di ruang tengah berkedip sebelum akhirnya menyala redup. Mereka melangkah masuk, menyusuri lorong-lorong rumah yang sepi. Ada lukisan tua tergantung di dinding, menggambarkan keluarga Belanda. Seorang pria jangkung berseragam kolonial, wanita bergaun putih, dan dua anak kecil. Semuanya menatap lurus, mata mereka seolah mengikuti gerak siapapun yang lewat. Malam pertama mereka di rumah itu terasa ganjil. Di tengah malam, Dimas terbangun karena suara sesuatu yang berdecit dari ruang tamu. Kursi rotan tua di sudut ruangan bergerak sendiri. Tak ada angin. Tak ada siapa-siapa. Dimas membeku. Lalu terdengar suara halus dari arah dapur, suara anak kecil, pelan dan penuh rindu. "Mama." Dimas beranjak pelan, menyusuri lorong dengan napas tertahan. Ketika sampai di dapur, tak ada siapa-siapa. Tapi kulkas tua terbuka, meski listrik sempat padam sore tadi. Lantai dingin seperti es. Dan di atas meja, ada boneka kayu tua yang sebelumnya tidak mereka lihat, matanya bolong, senyumnya tergores seperti luka. Pagi harinya, Anissa mendapati Dimas duduk termenung di beranda. "Kamu gak tidur semalaman?" Dimas menggeleng. "Ada yang aneh semalam." Kursi itu gerak sendiri. Terus aku dengar suara anak kecil. Anissa menelan ludah. "Aku juga mimpi buruk. Tentang perempuan Belanda baju putih, tangannya berdarah, dia gendong bayi yang juga berdarah. Dia jalan ke arahku, tapi nggak punya kaki." Mereka memutuskan mencari informasi tentang rumah itu ke tetua desa. Seorang lelaki tua bernama Pak Suketi yang tinggal tak jauh dari rumah tua itu, menerima mereka di teras rumahnya. Wajahnya keriput, tapi sorot matanya masih tajam. "Rumah itu dulunya milik keluarga Van der Veen," kata Pak Suki pelan. "Orang Belanda. Tahun 1947 mereka tinggal di situ. Tapi suatu malam, mereka semua dibantai. Katanya, dibunuh orang kampung karena dendam. Tapi mayatnya nggak pernah ditemukan." Anissa merinding. "Kenapa nggak ditemukan?" "Karena rumah itu menelan mereka," jawab Pak Suki lirih. "Orang bilang rumah itu bukan sekadar bangunan, tapi tempat arwah tersesat. Lorongnya berubah-ubah. Kadang, siapapun yang masuk, nggak bisa keluar." Dimas tertawa kecil. "Maksudnya rumah itu hidup?" Pak Suki hanya menatap tanpa senyum. "Kalian harus pergi sebelum pintu tertutup selamanya." Malam kedua, ketegangan meningkat. Saat jam menunjuk pukul 3 pagi ketika suara tangisan kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Seperti berasal dari bawah tanah.
Dimas turun ke ruang makan. Ia melihat lantai yang semula biasa kini memiliki retakan. Dan di antara retakan itu, samar-samar, terlihat sesuatu yang seperti kayu pintu, sebuah pintu perangkap yang terkunci rapat. Dimas menyentuhnya. Suhu dingin luar biasa menusuk kulit. Di saat bersamaan, terdengar bisikan dari balik lantai. "Bantu aku belum pulang." Lampu ruang makan padam mendadak. Suara langkah kecil terdengar mengitari meja. Dimas terengah, menghidupkan senter ponselnya, dan cahaya menyorot sosok anak kecil berpakaian kolonial, berdiri menatapnya dari ujung ruangan, dengan mata kosong dan darah menetes dari lehernya. Dimas berteriak. Anissa terbangun dan melihat Dimas berlari dari ruang makan sambil terguncang. "Kita harus pergi dari sini." Tapi saat mereka hendak membuka pintu utama, kuncinya tak bisa diputar. Kayu pintu terasa seperti batu. Jendela tak bisa dibuka. Rumah itu menolak melepaskan mereka. Dari atas loteng, suara ketukan mulai terdengar. 3 ketukan lalu sunyi. Ketukan itu adalah panggilan dari lorong terakhir. Halo para sahabat album misteri. Sebelum dilanjutkan cerita video ini, hendaknya para sahabat memberikan like dan subscribe untuk memotivasi kami membuat cerita video yang kian menarik, mencekam, mengerikan, mistis, dan misteri. Selain itu tidak lupa untuk mengklik tanda lonceng, sehingga Anda menjadi penonton pertama yang mengetahui saat kami mengupload video baru. Dan, selamat menonton. Pagi menjelang, tetapi cahaya matahari tidak pernah masuk sepenuhnya ke dalam rumah itu. Tirai-tirai berat yang menggantung di jendela tampak seolah bernyawa, bergerak meski tak ada angin. Dimas dan Anissa duduk di ruang tamu, linglung dan pucat. Pintu utama masih tertutup rapat, seolah terkunci dari dalam oleh tangan yang tak terlihat. "Aku nggak bisa tidur. Rasanya, kayak ada yang liatin kita dari loteng," kata Anissa, menggigil. Dimas bangkit. "Kita harus cari tahu ada apa sebenarnya di loteng. Atau kita nggak akan bisa keluar dari rumah ini." Tangga kayu menuju loteng berada di belakang lemari tua. Mereka menariknya, menggeser debu bertahun-tahun. Anak tangga berderit saat diinjak, seolah menjerit. Bau kapur barus dan darah kering menyambut mereka. Loteng itu gelap. Tapi di pojok ruangan, ada sesuatu yang menarik perhatian mereka. Cermin tinggi berbingkai emas, terlipat kain hitam. Tanpa sadar, Anissa menyentuh kain itu dan menariknya. Cermin itu memperlihatkan bayangan, bukan mereka. Tapi sosok keluarga Belanda yang tersenyum membeku, berdiri tepat di tempat mereka berdiri, mengenakan pakaian masa lampau. Di belakang wanita Belanda itu, ada sosok lelaki dengan leher teriris, dan 2 anak kecil yang menatap kosong. Lalu, senyuman mereka perlahan berubah menjadi ekspresi ngeri. "Apa itu kita?" bisik Anissa. Tiba-tiba cermin retak, cerak, dan dari retakan itu, darah merembes keluar. Mereka terkejut dan mundur, hingga Anissa terjatuh, dan dari balik papan lantai, sebuah kotak kayu kecil muncul. Dimas membukanya. Di dalamnya ada foto keluarga Van der Veen dan surat dalam bahasa Belanda. Meski tak mengerti sepenuhnya, Dimas membaca bagian terakhir. "Laat onze zielen terukeren, de weg is afgesloten." Biarkan jiwa kami pulang, jalannya tertutup. Malam ketiga, lorong-lorong di rumah mulai berubah. Ruangan yang kemarin adalah dapur, kini menjadi ruang makan. Pintu-pintu memanjang seakan tak berujung, membawa mereka ke sudut rumah yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Anissa terjebak di sebuah kamar, yang berisi tempat tidur antik dan jendela besar. Tapi di jendela itu, yang terlihat bukan halaman rumah, melainkan lautan api, dan suara jeritan mengerikan dari kejauhan. Ketika Dimas berhasil menemukannya, dan membuka pintu kamar, Anissa menggigil di sudut ruangan. "Ada yang narik aku."
Aku nggak bisa napas. Jendela itu bukan jendela biasa. Itu gerbang. Gerbang kemana? Tanya Dimas. Anissa menatapnya. Ke tempat mereka dibantai. Malam itu, mereka kembali mendengar ketukan dari loteng. Kali ini bukan 3 ketukan, tapi tinjuhan. Seperti hitungan menuju akhir. Dimas memutuskan turun ke ruang makan, dan mencoba membuka pintu lantai yang kemarin muncul dari retakan. Aneh, kini pintu itu sudah terbuka sedikit, seperti mengundang. Ia menyalakan senter dan turun perlahan ke ruang bawah tanah, yang selama ini tersembunyi. Tangga itu licin, dingin, dan dindingnya penuh goresan tangan. Di ujung tangga, ada ruangan batu berbentuk lingkaran, dengan lantai berlumur darah kering dan simbol-simbol aneh tercoret di sekeliling. Dan di tengah ruangan, tergantung di udara tanpa tali mayat wanita Belanda. Matanya kosong, tetapi darah masih segar mengalir dari lukanya. Bibirnya bergerak. Kamu bukan mereka. Tapi kamu akan jadi kami. Dimas membeku. Suara di belakangnya menyusul, suara langkah kaki kecil, dan suara tertawa anak-anak yang melengking, mengerikan. Ia berlari naik, menutup pintu perangkap itu sekuat tenaga. Tapi sebelum menutup sepenuhnya, tangan kecil yang dingin menyentuh pergelangan kakinya dan membisik. Jangan tinggalkan kami di lorong ini. Keesokan harinya, mereka kembali menemui Pak Suketi. Kali ini membawa kotak kayu dan foto keluarga Van der Veen. Pak Suketi melihat foto itu lama, lalu menarik napas dalam. Perempuan itu namanya Clara. Suaminya, Willem. Anak-anak mereka, Thomas dan Elise. Mereka datang ke sini bukan sebagai penjajah, tapi malah jadi korban kekejaman. Dulu, setelah proklamasi, ada kelompok pemuda yang menganggap semua Belanda harus disingkirkan. Keluarga ini disembelih di ruang bawah tanah. Tapi sebelum mati, Clara bersumpah, siapapun yang menempati rumah ini tanpa membantu mereka kembali ke alamnya, akan ikut tersesat. Terus, apa yang harus kami lakukan? Tanya Dimas. Pak Suketi menatap langit. Kalian harus bantu mereka menemukan lorong pulang. Tapi lorong itu bukan sekadar ruang fisik. Itu jalan antara dunia ini dan dunia mereka. Dan kalau kita gagal, bisik Anissa. Kalau kalian gagal, ujar Pak Suketi lirih, kalian tidak akan pernah ditemukan lagi. Karena rumah itu akan menyerap kalian. Seperti yang dilakukan pada penghuni sebelumnya. Dimas dan Anissa saling pandang. Tak ada jalan lain. Mereka harus masuk ke dalam kegelapan, menyusuri lorong terakhir yang membawa arwah, atau ikut menjadi bagian dari kutukan rumah Belanda. Malam keempat. Langit di atas desa Sumberanyar tampak aneh, awan hitam bergulung di atas rumah Belanda, padahal tak satupun angin berembus. Seperti ada sesuatu yang menahan waktu. Dimas dan Anissa sudah bersiap. Di tangan mereka, kotak kayu keluarga Van der Veen. Di benak mereka, rasa takut yang terus membesar. Kita buka pintunya lagi malam ini, ucap Dimas mantap. Aku yakin lorong terakhir itu ada di bawah. Anissa menatapnya. Kalau kita nggak balik, kalau kita nggak coba, kita akan tetap di sini. Selamanya. Tepat pukul 3 dini hari, mereka berdiri di atas pintu lantai di ruang makan. Kali ini, pintu terbuka dengan sendirinya, menganga seperti mulut raksasa. Bau tanah basah, darah, dan dupa terbakar menyambut mereka. Dimas menyalakan obor kecil dari minyak kelapa, seperti yang disarankan Pak Suketi. Cahaya oranye menerangi tangga batu yang mengarah ke bawah. Setiap langkah terasa berat, seolah udara sendiri menolak kehadiran mereka. Lorong itu berbeda kali ini. Bukan sekadar ruang bawah tanah, tapi seperti terowongan melengkung yang tidak masuk akal. Dindingnya berdenyut seperti daging hidup,
Langit-langitnya dipenuhi tulisan Latin dan Belanda kuno, dan suara tangis, bisikan, serta jeritan bergema dari segala arah. Tiba-tiba, dari dinding, muncul sosok lelaki tinggi dengan wajah setengah hangus, berdiri menatap mereka. Willem van der Veen, gumam Dimas. Sosok itu mengangkat tangannya. Jari-jarinya menuding ke lorong yang bercabang dua. Sebuah bisikan terdengar. Satu lorong menuju terang, satu menuju pengulangan. Anissa menelan ludah. Apa maksudnya pengulangan? Kalau salah pilih, kita akan masuk ke ingatan mereka. Terjebak dalam malam pembantaian berkali-kali. Mereka memilih lorong kanan, yang penuh dengan lampu gantung kuno. Di dalamnya, mereka tiba di ruang makan masa lalu, utuh, bersih, lengkap dengan perabotan antik. Dan di sana, duduklah keluarga van der Veen, Clara, Willem, Thomas, dan Elise. Tersenyum, lalu membeku. Tiba-tiba, pintu depan dibuka paksa. Sekelompok pemuda Indonesia bersenjata tajam masuk sambil berteriak. Salah satunya menusuk Willem. Darah menyembur ke meja makan. Thomas berlari ke arah ibunya, tapi ditarik paksa dan dipukul. Clara berteriak sambil melindungi Elise, namun kemudian dibacok dari belakang. Darah memenuhi lantai. Anissa menjerit, "Kita harus pergi." Tapi pintu di belakang mereka sudah menghilang. Mereka terjebak dalam malam pembantaian. Satu-satunya jalan keluar adalah ikut menyelesaikan malam itu. Dimas berdiri di tengah ruangan, menjerit, "Kami bukan musuh. Kami datang untuk membawamu pulang." Semua sosok pembunuh itu berhenti. Clara yang berdarah-darah berjalan pelan ke arah Dimas. Ia mengulurkan tangannya, menyentuh dada Dimas. Dalam sekejap, Dimas bisa merasakan semua emosi Clara, ketakutan, kemarahan, kehancuran, dan harapan. "Rumah ini adalah penjara kami," katanya dengan suara lirih. "Kami butuh lorong yang bisa membuka jalan, bukan darah lagi." Anissa ingat sesuatu. Ia mengambil kotak kayu, membuka surat dalam bahasa Belanda, dan meletakkannya di tengah ruangan. Kalau ini memang lorong yang benar, maka surat ini akan jadi kunci. Cahaya biru menyembur dari kotak kayu, menerangi seluruh ruangan. Sosok-sosok arwah van der Veen perlahan mengangkat kepala. Luka mereka mulai menutup. Wajah mereka bersinar. "Terima kasih," bisik Clara. "Kalian sudah membuka pintu yang tertutup." Lorong di belakang mereka terbuka kembali. Tapi kali ini bukan dinding batu, melainkan cahaya terang, seperti fajar di tengah malam. Satu persatu, arwah keluarga van der Veen berjalan ke dalam cahaya itu. Saat Elise, sang anak bungsu, hendak masuk, ia menoleh dan tersenyum pada Anissa. "Terima kasih, Mama." Lalu semuanya lenyap. Pagi kelima, Dimas dan Anissa terbangun di ruang makan. Rumah itu tak lagi dingin. Jendela terbuka, dan sinar matahari pagi masuk lembut. Pintu utama kini bisa dibuka dengan mudah. Di luar, burung berkicau. Kehidupan terasa normal. Namun di tengah ruang makan, cermin besar dari loteng kini berdiri tegak. Tanpa retakan. Tanpa darah. Dan di dalam bayangannya, mereka bisa melihat diri mereka sendiri. Tapi di belakang mereka, berdiri Clara van der Veen, tersenyum tenang, sebelum perlahan menghilang. Rumah itu kini benar-benar kosong. Tapi tak lagi mencekam. Konon, Dimas dan Anissa tidak pernah kembali ke Surabaya. Mereka memutuskan tinggal di Situbondo, membuka perpustakaan kecil dari peninggalan buku-buku di rumah Belanda itu. Namun, setiap malam Jumat Kliwon, suara langkah kecil masih kadang terdengar dari loteng. Bukan menakutkan, tapi seperti seseorang yang hanya ingin memastikan bahwa jalan pulang tetap terbuka.
Hari-hari berlalu. Rumah Belanda itu kini terasa lebih damai. Namun bagi Dimas dan Anissa, kedamaian itu menyimpan semacam kesunyian ganjil, seolah rumah tersebut sedang menahan napas, menunggu sesuatu yang lain. Di suatu sore mendung, saat Dimas membersihkan ruang kerja yang dulu milik Willem van der Veen, ia menemukan laci tersembunyi di bawah meja tua. Di dalamnya, hanya ada satu benda, sebuah buku harian lusuh, bertanggal 27 Agustus 1947. Tulisan tangan di halaman pertama milik Clara. Kami tahu hari ini mungkin hari terakhir kami. Tapi jika ada yang membaca ini suatu saat nanti, mohon kembalikan sejarah kami yang sebenarnya. Kami bukan penjajah. Kami hanya keluarga yang ingin hidup tenang di tanah yang kami cintai. Anissa membaca halaman-halaman selanjutnya sambil menitikkan air mata. Clara menulis tentang kecintaan mereka pada masyarakat lokal, bagaimana mereka melindungi beberapa warga desa dari kekerasan kolonial, dan bagaimana ketakutan mulai menyelimuti rumah mereka ketika kabar proklamasi merembet menjadi kemarahan buta. Kita harus serahkan ini ke Museum Sejarah Situbondo, ucap Anissa. Biar mereka tahu siapa sebenarnya keluarga ini. Dimas mengangguk. Tapi sebelum mereka berangkat, sesuatu aneh terjadi. Cermin besar di ruang makan, yang seharusnya telah netral, berubah warna. Permukaannya menjadi kelabu gelap, dan dari dalamnya, suara berat bergema. Mereka sudah pergi. Tapi lorong belum tertutup. Dimas menggigil. Maksudnya apa? Bukankah keluarga itu sudah tenang? Tiba-tiba, angin kencang menerpa rumah, mengguncang dinding, memecahkan jendela, dan menggoyangkan lampu gantung. Suara langkah berlari terdengar dari lantai atas, tapi kali ini, langkah itu berat. Bukan langkah anak kecil. Langkah seorang pria besar. Malam itu, Dimas bermimpi berdiri di dalam ruang bawah tanah. Tapi ruangannya kini lebih dalam, lebih luas, dan di tengahnya berdiri seorang pria tua berjubah hitam, membawa tongkat dari tulang. Pria itu menatapnya dan berkata dalam bahasa Belanda, yang entah bagaimana bisa Dimas pahami. Kau membuka lorong untuk mereka. Tapi kau juga membuka pintu untukku. Dimas terbangun dengan napas memburu. Di lehernya ada bekas jari membiru. Pak Suketi kembali dipanggil. Wajahnya serius setelah mendengar semua cerita. Yang kalian bebaskan adalah keluarga tak berdosa. Tapi ada yang ikut menempel. Arwah gelap yang menghuni lorong-lorong di antara dunia, mereka tidak punya nama, tidak punya kenangan. Mereka hanya haus akan tubuh. Anissa memucat. Jadi, ada makhluk lain yang ikut masuk? Ya. Dan selama cerminnya masih berdiri, lorong itu belum tertutup. Pak Suketi memimpin ritual malam itu. Ia menancapkan paku besi di 4 penjuru rumah, dan menaburkan garam di ambang pintu. Lalu ia menatap cermin besar, dan mulai membacakan doa penutup lorong. Namun sebelum doa selesai, cermin itu bergetar. Dan dari balik kaca, muncul wajah bukan manusia. Matanya kosong, mulutnya menganga, dan dari mulut itu keluar suara teriakan dalam berbagai bahasa. Cermin meledak. Dari pecahan-pecahannya muncul kabut hitam, membentuk sosok tinggi menjulang dengan wajah tak beraturan. Ia mendesis, mengucapkan satu kalimat dalam bahasa Jawa kuno. Aku adalah sisa dari amarah yang tidak selesai. Dimas berdiri menghadang, lalu membentak. Kau bukan bagian dari mereka. Pergi dari sini. Makhluk itu tertawa. Tapi sebelum bergerak, Pak Suketi menghantamkan tongkatnya ke lantai, menciptakan getaran. Simbol dari lorong-lorong lama yang dipelajari dari manuskrip kuno, terbentuk di lantai. Dengan doa terakhir, makhluk itu melengking keras, terbakar oleh cahaya putih yang muncul dari 4 sudut rumah. Kabut itu terserap kembali ke dalam tanah. Lorong benar-benar tertutup. Beberapa minggu kemudian,
rumah Belanda itu dibuka untuk umum sebagai tempat sejarah dan edukasi. Buku harian Clara diterjemahkan dan dipamerkan bersama foto keluarga Van der Veen. Masyarakat datang dan menangis membaca kisah yang selama ini terkubur oleh sejarah sepihak. Dimas dan Anissa akhirnya meninggalkan rumah itu. Mereka menetap di Bondowoso, membuka taman baca. Namun sesekali, Dimas masih memimpikan lorong-lorong berdinding daging, jeritan anak kecil, dan suara Clara berbisik. Terima kasih karena kau tidak takut melihat kebenaran. Dan di setiap kaca jendela yang memantulkan bayangan malam, mereka tahu, lorong itu mungkin telah tertutup, tapi sejarah yang kelam akan selalu mencari jalannya untuk didengar. Beberapa bulan telah berlalu sejak peristiwa di rumah Belanda. Rumah itu kini menjadi tempat kunjungan sejarah dan edukasi di Situbondo, lengkap dengan papan penjelas tentang keluarga Van der Veen, foto-foto peninggalan zaman Hindia Belanda, serta ruang bawah tanah yang kini ditutup permanen. Namun tidak semua hal bisa ditutup selamanya. Suatu malam, seorang mahasiswa dari Malang bernama Denny Sulaksono, yang sedang menulis skripsi sejarah kolonial, menginap diam-diam di dalam rumah itu. Ia ingin merasakan langsung suasana malam Eropa di Hindia Belanda, begitu katanya kepada penjaga rumah siang harinya. Ia membawa kamera, tripod, dan catatan. Tapi yang ia bawa tanpa sadar, adalah rasa penasaran yang tidak tahu batas. Pukul 1.47 dini hari. Denny duduk di kursi tua ruang makan, merekam video vlog. Suasana di sini benar-benar aneh, guys, katanya ke kamera. Ada hawa dingin, dan tadi, aku kayak dengar suara langkah di lantai atas. Tapi kan katanya lorong udah ditutup, ya? Tiba-tiba, kamera bergetar. Cermin kecil yang tersisa, satu-satunya artefak yang tidak pernah dipindahkan dari rumah, berembun dari dalam. Padahal ruangan kering. Denny mendekat. Dan di dalam pantulan cermin itu, bukan hanya dirinya yang terlihat. Ada seorang anak kecil perempuan, Elise, berdiri di belakangnya. Reno menoleh. Tak ada siapa-siapa. Saat ia kembali menatap cermin, kini seluruh keluarga Van der Veen berdiri di belakangnya, memandangi dengan tatapan kosong. Tapi berbeda dari kisah sebelumnya, mata mereka kini hitam legam, dan kulit mereka terkelupas. Lalu dari ujung cermin, sosok jubah hitam, makhluk tanpa wajah, merayap masuk ke bayangannya. Keesokan paginya, penjaga rumah menemukan Denny terbaring di lantai, gemetar dan tak bisa bicara. Di lengannya tertulis dengan darah, "Jangan buka lorong lagi." Polisi memeriksa kamera Denny. Video terakhir berhenti tepat saat suara bisikan dalam bahasa Belanda terdengar. Kebenaran tak hanya menyelamatkan, ia juga membangunkan. Di Bondowoso, Dimas dan Anissa menerima surat dari pemerintah daerah, rumah itu akan diperluas sebagai museum. Ruang bawah tanah akan dibuka kembali atas permintaan kurator Belanda dari Utrecht, yang ingin meneliti arsitektur asli kolonial. Anissa membeku saat membaca surat itu. Kita harus kembali, gumamnya. Tapi bukankah kita sudah tutup semuanya? Tanya Dimas. Anissa memejamkan mata. Lorong bisa ditutup, tapi pintu selalu ada di dalam bayangan. Malam itu, Dimas bermimpi berada di ruang makan tua. Tapi rumahnya tidak kosong. Semua cermin memantulkan dirinya, yang sudah tua, lemah. Dan satu persatu cermin itu pecah, dari dalamnya keluar suara anak-anak menangis. Tangisan Elise, tangisan Thomas. Tapi kini ada suara lain, suara berat, seperti batu yang diseret. Makhluk jubah hitam itu muncul, menyeringai dari balik cermin. Aku belum selesai. Selama masih ada yang penasaran, aku akan hidup. Dimas terbangun dengan peluh dingin. Kali ini, ia tahu. Lorong tak pernah benar-benar tertutup. Hanya dilupakan.
10 tahun kemudian, rumah Belanda di Sumber Anyar menjadi destinasi wisata sejarah dan horor paling terkenal di Situbondo. Setiap bulan Agustus, ada yang mengklaim mendengar suara anak-anak Belanda bermain di loteng, atau melihat bayangan wanita tua menyusuri tangga. Tapi yang paling menyeramkan, adalah cermin kecil di ruang makan itu masih menggantung. Dan setiap Jumat Kliwon, cermin itu berkabut dari dalam. Suatu malam, seorang pengunjung membisikkan namanya di depan cermin, bercanda ingin bertemu arwah cantik Belanda. Keesokan paginya, ia menghilang. Yang tertinggal hanya goresan di lantai kayu, membentuk tulisan, "Lorong telah dibuka kembali." Tamat.